Nah, mari kita lihat. Nah, kita lihat dengan contoh soal seperti ini. Jadi ini ada 4 sistem linear homogen, ya, atau kita singkatkan saja sistem homogen. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari solusinya. Nah, untuk yang pertama ya, untuk A, ini sistem linear ya dengan 3 variabel atau 3 yang tidak diketahui, X, Y, dan Z ya. Oke. Oke. Ya, jadi saya ulangi. Nah, kita akan melihat solusi ya, solusi dari sistem linear homogen. Ini adalah matrix koefisien yang diperluas kan itu ya. Jadi kalau kita mempunyai sistem sama linear, kita hendak menyelesaikan di sini contohnya mau menggunakan eliminasi Gauss, maka matrix koefisien ini saya perluas dengan matriks kontata yang sebelah kanan. Ya. Kemudian kita akan membentuk matrix koefisien ini dalam bentuk echelon form. Ya. Pertama, karena ini sudah 1 di ujung kiri atas, ya, maka kita tidak melakukan perubahan apa-apa di baris yang pertama. Kemudian, karena ini 1 pivot atau leading one, ya, maka kita akan membuat 0 angka-angka di bawah 1 ini dengan operasi baris elementer. Ya, untuk baris yang kedua, kita gunakan operasi baris kedua B2 dikurangi baris 2 kali baris yang pertama, ya. Atau kita bisa katakan baris yang kedua ditambahkan kelipatan min 2 dari baris yang pertama. Nah, kita dapatkan 2 dikurangi 2, 0, min 4, jadi min 4 plus 4, 0, kemudian 6 juga 0, ya kita dapatkan baris kedua ternyata jadi 0 semua ya. Meskipun sebenarnya tujuan kita hanya membuat 0 angka 2. Kemudian yang baris ketiga, 3 ini juga kita buat 0 ya. Dengan operasi baris elementer, baris ketiga kita tambahkan dengan kelipatan min 3 dari baris yang pertama. Perhatikan, ternyata juga satu baris ini menjadi 0 semua. Nah, pada kondisi seperti ini, ya, perhatikan, jadi koefisien yang ada di kolom pertama, ini kan merupakan koefisien yang mengikuti variabel X, ya. Kemudian koefisien yang ada di kolom kedua, ini koefisien yang mengikuti atau dikalikan variabel Y, dan koefisien yang ketiga, kolom ketiga, ini koefisien yang kita kalikan dengan variabel Z. Perhatikan, pada baris yang pertama, ya, pada kolom pertama ini pivot ini X ya, perhatikan. Nah, X ini ya, ini kita katakan variabel utama atau pivot. Kemudian untuk kolom yang kedua ya, kalau echelon baris ini kan semestinya 1 ya, tetapi di sini ternyata 0 ya. 0 ini kan variabel yang koefisien yang dikalikan dengan variabel Y. Ya, sehingga kita katakan variabel Y itu merupakan variabel bebas. Demikian juga, ya, karena ini juga 0, ya, ini 0, ini 0, maka Z juga merupakan variabel bebas. Nah, untuk variabel bebas itu kita berikan solusi parametrik seperti ini. Ya, karena memang bebas, ya. Jadi, misalkan kalau dilihat dari ini, ya, dari baris yang ketiga ini kan kita dapatkan 0Z ya, 0Z sama dengan 0 ya, 0Z sama dengan 0. Nah, berarti kan 0 bisa berapa, Z ini bisa berapa saja ya kan, karena berapapun dikalikan 0 itu 0. Jadi Z yang kita kalikan dengan 0 itu bisa berapa saja nilainya, maka kita sebut sebagai variabel bebas. Dan untuk itu kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, Z sama dengan satu parameter T. Nah, nanti T-nya angka berapapun tidak masalah. Ya, karena dia merupakan variabel bebas. Oke. Selanjutnya, jika kita lihat pada
Baris yang kedua, ini kan mewakili 0x tambah Y0 ditambah Z0. Nah, ini juga dari sini kita dapatkan Y di sini. Ya, Y ini juga merupakan variabel bebas. Ya, karena Y0 ditambah Z0 sama dengan 0. Z Y-nya ini, ya, Y dikalikan 0, itu kan berapa saja ya, Y-nya kita pilih tetap 0. Sehingga Y ini juga merupakan variabel bebas. Nah, karena variabel bebas, maka solusinya akan berubah solusi parametrik seperti ini. Ya, jadi kita membuat parameter S, ya, sehingga nanti S itu diisi berapa saja, itulah solusinya. Ya. Oke. Selanjutnya, oke, jadi Y dan Z sudah ketemu. Untuk mencari X, ya, X ini bukan parameter bebas, ya, karena dia tidak nol di situ, ada leading one di situ, ya. Oke. Nah, oke, jika ini kita masukkan lagi ke dalam persamaan linier, ya, jadi bentuk seperti ini kan, maka dari baris yang pertama saya bisa dapatkan persamaan ini. Jadi baris yang pertama saya dapatkan X min 2Y plus 3Z sama dengan 0. Nah, dari sini maka X sama dengan 2Y min 3Z, dan Y dan Z tadi sudah kita tetapkan, ya, sebagai T untuk Z dan S untuk Y. Sehingga X, ya, kita bisa dapatkan X sama dengan 2S dikurangi 3T sesuai dengan ini. Nah, ini yang disebut sebagai solusi parametrik, atau kalau dalam hal sistem linear homogen, ini namanya solusi non-trivial. Ya, solusi non-trivial. Lalu, adakah solusi trivial? Tentu saja, ya. Solusi trivialnya apa? Ya, solusi trivialnya ya X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Itu adalah solusi trivial. Ya, tidak usah dihitung. Kalau X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, pasti ini merupakan solusi. Ya, namanya solusi trivial dari sistem persamaan linear homogen. Tapi ternyata untuk persamaan linear homogen, sistem persamaan linear yang nomor A ini, selain solusi trivial, dia juga mempunyai solusi non-trivial. Ya, solusi non-trivialnya adalah X sama dengan 2S min 3T, Y sama dengan S, dan Z sama dengan T. Nah, jadi solusi non-trivial ini apa? Ini adalah solusi yang tidak beringat banyaknya. Ya, karena misalkan saya pilih T sama dengan 1, misalkan ya. T sama dengan 1. Ya. T sama dengan 1, kemudian Y, S-nya sama dengan 2. Ya, jadi S sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2. Ya. Nah, berarti X-nya sama dengan 2S, ya. Berarti 2 kali 3, ya, 6. Ya. 6 dikurangi 3. Nah, jadi berapa? 3. Nah, kalau kalian masukkan, ya, kalian masukkan Z sama dengan 1, gitu ya. Kemudian Y sama dengan 3, dan X sama dengan 3, ke dalam semua persamaan yang ada di dalam sistem persamaan linear ini, maka semuanya terpenuhi. Ya, semuanya akan sama dengan 0 di sini. Ya, nah, semuanya akan sama dengan 0. Nah, lalu kalau tidak T sama dengan 1, ya, misalkan T sama dengan 2 misalkan, nah, nanti kalian bisa coba, ya. Jadi berapapun angka yang kalian masukkan di dalam sistem persamaan ini, ya, sistem persamaan linear yang homogen ini, berapapun X, berapapun Y, dan berapapun Z, ya, asal dengan bentuk seperti ini, jadi ini T-nya kita pilih, S-nya kita pilih, kemudian X-nya itu yang tergantung dari T maupun S,
maka semua merupakan solusi, ya. Semua akan terpenuhi persamaan ini. Oke, jadi pada kasus sistem persamaan linear homogen nomor A ini, dia punya solusi baik trivial maupun non-trivial. Trivialnya ya, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Tapi tidak hanya itu, ternyata dia punya solusi non-trivial. Ini solusinya, ya. X sama dengan 2S min 3T, Y sama dengan S, dan Z sama dengan T. Oke, itu contoh untuk yang A. Sekarang kita lihat untuk yang B. Nah, sekarang apakah yang B juga mempunyai solusi non-trivial? Nah, kalau solusi trivial itu pasti ya, jika kita pilih X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0, itu pasti memenuhi, ya, terpenuhi persamaan. Nah, tapi kita cari apakah dia mempunyai solusi non-trivial. Perhatikan ya, ini saya tidak tuliskan, ini matrik koefisiennya tidak saya perluas ya. Ya, karena apa ya? Karena sesungguhnya kan kalaupun diperluas, ya konstantanya 0 itu tidak akan berubah. Ya. Ini saya buat atau saya ubah menjadi bentuk baris eselon. Ya, oke, bentuk baris eselon. Oke, yang pertama ini sudah 1, jadi sudah oke, sudah pivot. Kemudian, nah kita akan menghilangkan angka di bawah 1. Di sini min 3. Nah, ini saya hilangkan dengan saya tambahkan baris kedua dengan kelipatan 3 dari baris yang pertama. Saya dapatkan ini. Ya. Kemudian angka min 2 ini saya hilangkan juga. Nah, berarti dengan ubah baris elementer, saya tambahkan baris yang ketiga dengan kelipatan 2 dari baris yang pertama. Nah, jadi min 2 ditambah 2, 0, 4, ditambah min 4, 0, 6, min 6 ditambah 6, 0 ya. Jadi kebetulan ternyata ini 0 semua. Perhatikan ya, perhatikan. Eselon baris itu diagonalnya 1. Gitu ya. 1, 1, 1. Tetapi ini ada 0. Berarti apa? Berarti variabel yang gitu ya, bersesuaian dengan ini, ya, yang koefisiennya adalah ini, yang merupakan variabel bebas. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan ya, Z itu variabel bebas ya, karena ini tidak 1, tapi ini 0. Nah, untuk variabel bebas, kita langsung berikan solusi parametrik Z sama dengan T. Gitu ya. Oke. Adapun ini untuk variabel X, ini untuk variabel Y, ya, karena ada satu pivotnya, maka ini bukan variabel bebas. Nah, kita harus mencari dari persamaan ini ya. Untuk baris kedua kita dapatkan 0x ditambah y ditambah z sama dengan 0 ya. Nih. Sehingga kita dapatkan ya y sama dengan min z. Nah, karena z-nya tadi sudah kita tetapkan sama dengan t, maka y sama dengan min t. Gitu ya. Selanjutnya mencari x, kita ambil dari baris yang pertama. Ini kan perkalian x min 2y plus 3z. Nah, x min 2y plus 3z. Kita susun ulang, jadi x sama dengan 2y min 3z. Nah, y-nya tadi kita sudah tetapkan min t, z-nya juga sudah kita tetapkan t, maka kita dapatkan x adalah min 5t. Perhatikan, jadi sistem persamaan linear ini punya solusi trivial dan non-trivial. Ya. Yang trivial ya X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Nah, ini namanya solusi non-trivial. X sama dengan min 5T, Y sama dengan min T, dan Z sama dengan T. Ini namanya solusi non-trivial dari sistem persamaan linear homogen. Nah, sekarang kita lihat matriks C ya. Jadi sistem persamaan linear di soal nomor C, ini matriks koefisiennya saya tuliskan lagi di sini. Oke, jadi kita buat eselon baris ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Perhatikan, ini eselon barisnya
terbentuk ya di koefisien di mati koefisien di diagonal utamanya 1, 1, 1. Perhatikan ya, ini saya tuliskan untuk saya lengkapi dengan variabel X-nya ya. Perhatikan, baik X, Y maupun Z merupakan variabel utama ya. Jadi tidak ada variabel bebas ya pada bentuk sistem persamaan linear homogen ini ya, di mana koefisiennya saya sudah ubah menjadi bentuk eselon baris. Nah, karena tidak ada yang variabel bebas, ya sudah, berarti kita menyelesaikan mencari solusinya sesuai dengan persamaan. Ya, kan kita kalau eliminasi Gauss mundur ke belakang ya, mulai dari yang paling bawah. Baris yang ketiga ini kita dapatkan persamaan Z sama dengan 0. Nah, ini solusi kita. Ya. Kemudian kita ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua ini kita dapatkan persamaan ini. Ya. Y ditambah Z. Ya. Nah, karena Z-nya sudah 0, berarti Y ditambah 0, 0. Berarti apa? Ya, satu-satunya ya Y kita sama dengan 0. Kemudian untuk mendapatkan X, kita ambil dari persamaan yang pertama ya. Kita peroleh persamaan ya, X sama dengan 2Y min 3Z ya. Jadi langsung ya dari X min 2Y terus 3Z sama dengan 0, saya langsung ubah menjadi X sama dengan 2Y min 3Z. Ya, karena Y-nya 0 dan Z-nya 0, maka X sama dengan 0. Perhatikan ya. Ternyata untuk matriks koefisien dari sistem persamaan yang C ini ya, kita dapatkan bentuk eselon baris yang lengkap seperti ini. Ya, ternyata sistem persamaan linear homogen di soal nomor C itu sistem persamaan linear yang hanya punya satu solusi, yaitu solusi trivial saja. Ya, dia tidak punya solusi non trivial. Oke, kalau yang untuk nomor 4, nah ini semua solusi yang ada. Jadi semua vektor merupakan solusi. Ya. Mari kita lihat di soal yang D. Nah, perhatikan. Nah ini. Ya, ini kan berapapun X, berapapun Y, dan berapapun Z itu merupakan solusi ya. Jadi semua vektor yang ada di dalam ruang vektor ya pada sistem persamaan linear ini merupakan solusi ya.